Tenang dulu, tenang. Maju, Bapak, tolong, Mbak. Tolong. Saya bawakan Panji Sumajaya di hadapanmu. Mas, kita tunggu, Mas. Supaya saya bisa membunuh dia di hadapan kalian. Kamu tidak kira kemalinnya, Jal. Jangan seperti itu. Hai Septarangga. Dek. Cinta yang begitu dalam, cinta yang begitu tulus tumbuh di dalam hatiku. Bahkan jika saya harus mengorbankan diriku ini di hadapanmu, cinta ini akan tetap melekat di hati Dewi Manuta. Tunggu, Sata. Apa-apaan ini, Sataraga? Mas Kret. Sengaja saya bawakan Panji Sumajaya di hadapan kalian, supaya kalian menyaksikan kematian Panji Sumajaya di hadapan kalian. Oh, kau sudah mempertontonkan kebodohanmu, tenang, Kak. Biarkan saja manusia, biarkan saja Septarangga melakukan hal bodoh itu. Silakan saja. Adanya saya seperti ini karena kalian membiarkan. Kalian tidak mau membantu permasalahan saya sedikit pun. Tuan Sataraga, dengarkan baik-baik. Bahkan dari pihak manapun selalu menyalahkan saya. Dengerin dulu, sebenarnya mau berbicara. Kamu janji, kamu jangan mancing-mancing terus. Kau mempertontonkan hal apa di depanku? Hah? Kau seorang satria. Banyak makhluk sana yang menyeganimu. Tapi kau mempunyai riwayat satu ini saja, musnah semua mereka yang selama ini mengagumimu. Ya itulah manusia. Satu kesalahan saya bisa menghapuskan beberapa kebaikan yang sudah saya lakukan pada kalian. Kenapa kau bertopeng seperti itu? Hah? Kenapa kau bertameng seperti itu? Hai Septarangga, Saya tidak akan mengungkit masalah-masalah ini. Kalau kalian mau membantu saya dalam permasalahan saya sama Dewi Manuta dan Panji. Asal kau tahu, Tuan Septarangga. Ya. Jika memang Dewi Manuta mau sama kamu, mungkin sudah dari dulu. Kesalahan bukan di Panji, justru di Dewinya. Dewi memang sudah tidak mau denganmu. Kenapa si penggal malah Panji? Hah? betul. Kenapa dipenggal? Yang dipenggal adalah Panji. Karena kalian yang membawa Panji di hadapan Dewi Manuta ke kediaman Yang Prabu. Kalau kalian tidak membawa Panji ke sana, mungkin tidak ada benih-benih cinta yang hadir. Kata siapa? Setiap pertemuan pasti ada unsur dari Gusti Allah. Betul. Jangan semata-mata gara-gara saya. Dengarkan itu Septarangga. Lagi pula, apa yang kau lakukan? Menjijikan, tahu gak? Intinya, saya tidak akan membiarkan dia hidup. Septarangga, cinta yang sangat suci dari Dewi Manuta itu memang tumbuh atas kehendak dari Sang Kuasa. Cinta yang tumbuh dari dalam diriku ini juga tumbuh atas kehendak dari Yang Kuasa. Dan saya peringatkan kepadamu, jika kau benar-benar ingin membunuh saya, maka penyesalan itu akan datang dan menimpamu. Dewi Manuta akan sangat membencimu, karena Dewi Manuta akan kehilangan sosok yang sangat dicintainya. Saya tidak keberatan dibenci oleh seluruh makhluk di dunia ini. Ternyata serendah itu kok, Septarangga. Ya, Urusan cinta kok sampai seperti saya menjadi rendah seperti ini. Itu juga karena ulah kalian. Saya ucapkan terima kasih kepada manusia-manusia yang ada di hadapanku. Dia yang sudah merubah kehidupan saya. Dia yang sudah melihatkan jalan terbaik saya sehingga saya bertemu dengan wanita yang begitu anggun. Ya, Bapak. Sabar kok, Dek.
makhluk. Silakan Panji. Septarangga, Panji akan rela di sini menghampiri kematian yang sudah ditakdirkan hari ini. Saya tidak habis pikir kau melakukan itu, Septarangga. Ya. Ini urusan cinta, bukan urusan kehidupan. Lagi pula, banyak wanita yang lebih cantik daripada Dewi di luar sana. Mungkin bagimu seperti itu. Kau saja yang merasa dunia ini sempit sehingga wanitanya satu-satunya. Septarangga kan bodoh, tidak tahu apa-apa dan tidak tahu arti cinta. Jadinya seperti itu manusia. Kamu biarkan saja. Panji ngomongnya gitu terus sih. Kamu ini anjing. Kau kayak gini kamu tuh Manas-manasi terus. Itu sejarah apa nanti yang akan diceritakan terhadap anak turunmu? Belum apa-apa sudah mempermalukan. Saya tidak masalah ketika orang lain melihat saya hanya dalam keburukan saja. Ya itu. Harusnya kau diingetin itu sadar, Tuan Septarangga. Yang awalnya memang saya segan dengan jenengan, tapi dengan tingkah laku yang jenengan lakukan seperti ini, jujur. Jika jenengan kecewa dengan saya juga kecewa dengan jenengan. Jor pengen nama Mas, beli Apa-apaan loh. Di permasalahan ini, saya lebih merasa kecewa pada diriku. Mas lah. Parungi memang. Kayak batik, tangan bokep. Kenapa kau tidak langsung bunuh saja saya? Andai saja saya tidak mengenal kalian dari dulu, mungkin rasa sakit hati ini tidak akan tercipta di hati saya. Jodoh, pati, rezeki. Gusti Allah yang atur. Kami tahu apa tentang hal itu? Kenapa kau menuntut kami? Hei Septarangga, jika kau memang pendekar yang sangat dikdaya, lepaskanlah ikatanku. Mari kita bertarung secara adil. Nyatanya, kau berhasil saya ikat, saya taklukkan. Tidak ada yang perlu dibuktikan lagi. Itu karena kau Di antara datang. saya dan dirimu, sudah jelas siapa yang lebih kuat. Itu karena kau datang di saat saya lengah dan saya tidak siap untuk melakukan pertarungan. Kau langsung menangkap saya dan membawa Harusnya di belajar hadapan manusia. dari kejadian yang sudah Tuan Septarangga. Kejadian apa yang kau maksud? Apa yang telah kau lakukan dengan Pati Dharma Wulung kala itu? Dia itu memang bodoh Hari manusia. bahagianya sudah mau terlaksana saja, kok tersalut emosi seperti ini? Dia Kamu itu akibatkan memang apa? Batal kan? Kalian tidak usah mengungkit-ungkit masalah yang lalu. Ya? Saya tidak mengungkit agar kau belajar, saya bilang loh. Angel Mas ngomong itu bocah. Tidak usah mengajari saya tentang belajar dari masa lalu. Yang saya inginkan dari kalian adalah bantuan. Kalian membantu dalam permasalahan saya sehingga Dewi Manuta tidak menitipkan cinta kepada dia. Lepaskanlah ikatan ini. Mari kita selesaikan saja. Ji, kamu kayak Ji lah. Makhluk bodoh seperti Septarangga ini tidak boleh dan tidak perlu kalian bersusah payah untuk memberikan nasihat. Itu tidak akan pernah didengarnya. Kau yakin mau bertarung denganku? Hei, Septarangga, Melei. dengarkan baik. Hei. Ini, saya kelipan ini. Berdiri. Jangan ini ya. Di pagi hari yang cerah. Cerah gue. Cerah oh. Apa sebenarnya mau kalian? Kalian tidak mau membantu permasalahan saya, paling tidak kau jangan menghalangi pertarunganku dengan Panji. Tolonglah manusia. Diam kamu. Lepaskanlah. Biarkan kedua pedangku ini menusuk jantung dari Panji Sumanjaya. Kau tahu tentang cinta atau tidak? Septarangga. Cinta itu hadir karena kemurnian. Tidak bisa dibuat-buat.
kau bisa merencanakan nikah dengan siapapun. Tapi kau sendiri saja tidak bisa pernah merencanakan cintamu untuk siapa. Begitu juga dengan Dewi Manuta. Mungkin saja Dewi Manuta pernah merencanakan nikah dengan jenengan, tapi ternyata Dewi Manuta tidak bisa merencanakan cintanya untuk jenengan. Saya rasa kau hanya pandai berbicara. Tapi ketika kau dalam permasalahan yang sama denganku, saya yakin kau tidak bisa menyelesaikannya. Oh, beda tentunya. Saya bijak dalam bercinta. Nah, Gue terungokna. Pas kok kanak-kanakan dalam perihal cinta. Nih, jadi orang, sinyal jodoh itu datang kapanpun. Betul. Asal jangan rewel. Dikasih yang hitam, minta yang putih. betul, Mas. Loh semuanya loh. Gusti Allah selalu menyediakan. Kenapa kau memilih-milih harus Dewi Manuta? Berarti kau yang rewel. Ya atau tidak? Peka harusnya. Saya yakin jika kau memang pengen jodoh, setiap saat Gusti Allah memberikan sinyal jodoh kepadamu. Tidak usah banyak berbicara. Kau melarang saya bertaruh dengan Panji Sumandaya. Itu artinya kau harus menggantikan dia bertaruh denganku. Lepaskan saya terlebih dahulu manusia. Kau tak perlu membuang tenagamu untuk melawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa Dewi Manuta? Kau mau membela si Panji Sumandaya ini? Silakan. Jelas, kedatangannya tentu akan membela saya. Saya pusing Dewi Manuta. Lepaskanlah. Tolong manusia, Kenapa Panji seperti ini? lepaskanlah. Bisakah Om melepaskan? Ini mumpung kamu datang ini selesaiin sekalian ini. Kemarin Mohon ya, maaf. Pak Tarangga. Biar saya jelaskan semua. Kalau kedatanganmu hanya untuk menambah luka di hati saya rasa saya tidak perlu mendengar. Lebih baik saya pergi dari sini. Tunggu dulu. Saya meminta waktunya. Biar kau mendengarkan apa yang saya katakan. Sebelumnya saya minta maaf, Om Kenan. Sebetulnya saya melakukan seperti ini bukan dari hati saya. Saya hanya ingin mengetahui seberapa besar kedewasaan yang dimiliki oleh Septarangga. Seberapa sabar Septarangga melihat kejadian ini dan bisa mengambil hikmah di kejadian ini. Sebetulnya Panji pun mengetahui rencana ini. Rencana apa yang kau maksud Dewi Manuta? Jika kamu bisa mengambil Kotor mas kameranya. dari kejadian Udah ini, jelas. tidak mungkin kau akan sependek itu pemikiranmu, Septarangga. Apa yang sedang kau bicarakan? Saya masih tidak mengerti Dewi Manuta. Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf, Putri Dewi Manuta. Saya ingin berbicara terlebih dahulu. Silakan. Saya benar-benar ingin meminta maaf kepada dirimu manusia. Bukan maksud saya tidak ingin membalas jasa-jasa yang sudah kau berikan kepada saya. Bukan maksud saya hadir untuk menghancurkan semua yang ada, keharmonisan yang ada yang kalian miliki ini. Saya melakukan ini semua itu atas perintah langsung dari Eyang Prabu dan Dewi Manuta sendiri. Saya berpura-pura untuk mendapatkan ataupun berhubungan dengan Dewi Manuta agar Dewi Manuta dan Eyang Prabu mengetahui seberapa dewasa,
seberapa bijak Septarangga mengambil keputusan menghadapi sebuah masalah yang hadir nantinya di dalam kehidupan Septarangga. Septarangga, saya benar-benar meminta maaf. Mungkin saya ini adalah makhluk yang paling menyebalkan. Mungkin saya adalah makhluk yang paling kau benci. Tapi jujur dari tulusnya hatiku, saya tidak ada rasa dari Putri Dewi Manuta sendiri. Saya benar-benar datang ingin belajar menjadi lebih baik. Karena lebarnya dunia ini belum saya kuasai dan saya sudah tidak ada rasa cinta lagi. Apakah benar itu Dewi Manuta? Semua yang dikatakan Panji teman saya itu memang benar. Berarti kalian ini ngeprank kami ini? Mohon maaf. Sekali lagi saya benar-benar meminta maaf. Bukan maksud saya menjadi penjahat di dalam keluarga kalian. Saya benar-benar diutus oleh Eyang Prabu langsung untuk melakukan hal ini. Dan ini mungkin adalah salah satu kebaikan pertama yang harus saya lakukan sebagai jasa kepada kalian yang sudah banyak sekali membantu saya. Kalau saya mengetahui rencana kalian dari awal hanya untuk menguji saya tidak akan bertindak bodoh seperti ini. Dari awal saya mengetahui. Berdirilah. Sudah saya katakan asal kau peka, Tuan Septarangga. Belajarlah dari pengalamanmu tempo lalu. Tidak sepantasnya laki-laki itu menundukkan kepalanya karena permasalahan cinta. Saya sudah banyak belajar. Saya dahulu memang bodoh dan dibodohkan oleh cinta. Dan sekarang saya juga sudah belajar. Karena cinta itu memang membutakan segalanya. Cinta itu melupakan siapa kawan dan siapa lawan. Dan saya harap kau bisa belajar mengenai hal itu. Berbijaklah dalam menilai kata cinta. Berbijaklah dalam mengambil keputusan yang diselimuti oleh cinta. Saya benar-benar malu pada diri saya sendiri. Saya benar-benar tidak pantas untuk disandingkan dengan dirimu Dewi Manuta. Pantas tidaknya kau bersanding dengan Dewi Manuta, itu tergantung dirimu. Mau belajar dari setiap kejadian ataupun kejanggalan yang datang di dalam kehidupanmu. Cinta memanglah sulit. Cinta memanglah sangat membingungkan. Tapi cinta dan di dunia ini tanpa cinta itu tidak akan seindah ini. Saya rasa dengan saya berbuat seperti ini, itu menjadi tanda bahwasanya saya harus menyingkir dari kehidupan kalian. Salah lagi. Salah. Mohon maaf. Tunggu dulu Septarangga. Saya benar-benar malu pada kalian. Di sini kau tak perlu malu. Sebagai seorang pendekar, kau mengakui kesalahan. Itu adalah sosok yang sangat bijaksana dan bisa dipegang omongannya. Bagi seorang pendekar tidak ada kata menyerah, tidak ada kata mundur sebelum semuanya benar-benar sudah ditakdirkan. Panji, tolong ceritakan kejadianmu yang telah membunuh ayah ibumu. Sampai kau bisa belajar sehebat ini. Asal kau ketahui Septarangga, saya dulu dibodohkan oleh cinta. Saya dulu digelapkan oleh cinta. Saya lebih memilih cinta daripada keluarga bahkan orang tua. Saya rela membunuh ibu saya. Saya rela membunuh ayah saya
hanya demi cinta. Dan di situ saya belajar bahwasanya jika cinta kita tidak didasari dengan kebijakan di dalam hati dan tidak bisa menentukan pilihan terbaik, itu hanya akan membunuh cinta daripada keluarga, bahkan orang tua. Saya rela membunuh ibu saya. Saya rela membunuh ayah saya hanya demi cinta. Dan di situ saya belajar bahwasanya jika cinta kita tidak didasari dengan kebijakan di dalam hati dan tidak bisa menentukan pilihan terbaik, itu hanya akan membunuh dirimu sendiri. Jadi, dengan adanya pelajaran ini untuk dirimu, saya harap kau bisa belajar lebih banyak lagi mengenai sebuah cinta, ketulusan, hidup, keluarga, dan saudara. Saya rasa saya membutuhkan waktu untuk saya menenangkan diri. Saya membutuhkan waktu untuk beberapa saat. Memang di sini sebenarnya tujuan dari Eyang Prabu sendiri, jika memang pada ujian ini kau lolos, itu sebenarnya kau akan dinikahkan dengan Dewi Manuta. Gagal maning. Karena saat ini memang kau belum mencapai titik di mana kau harus ke jenjang yang selanjutnya. Kau harus banyak belajar agar dirimu bisa bersanding dengan Dewi Manuta. Tapi janganlah kau berputus asa ataupun merasa tidak pantas untuk bersanding dengan Dewi Manuta. Dewi, Untuk saat ini kasih semangat untuk Septarangga. saya benar-benar merasa tidak pantas untuk Dewi Manuta. Dewi Manuta sangat Saya meminta menyayangimu, maaf. sangat mencintaimu. Saya meminta maaf Dewi Manuta. Saya meminta maaf padamu, sahabatku. Saya akan pergi untuk beberapa saat menenangkan pikiran saya dan saya akan belajar lebih giat lagi dari pengalaman saya yang sudah-sudah. Asal kau bisa membaca Septarangga, ya. Pamanmu saja kemarin tidak membicarakan hal apa-apa karena sudah tahu titik permasalahannya itu memang sebuah rencana. Tapi kau benar-benar buta Septarangga. Gimana rasa semangat Septarangga yang dulu selalu diucapkan? Tegakkanlah kepalamu. Mana janji Septarangga? Mohon maaf Dewi. Tetapi saya rasa alangkah baiknya kau menghilangkan nama saya dari pikiran dan hatimu. Karena saya rasa saya sudah tidak pantas untuk disandingkan dengan diri. Atau kayak butuh Apa seperti itu? tuh. Berdirilah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Harusnya itu seneng ini semua itu. Biarkan saja. Mungkin dia membutuhkan waktu untuk menenangkan hatinya terlebih dahulu. Karena mendengar keadaan yang seperti ini, dia benar-benar terkejut dan shock. Bagaimana? Maafkan saya. Saya melakukan seperti Actingmu ini. bagus. Indahnya dunia. Salah. Setiap makhluk memang punya cara penilaian tersendiri untuk pasangannya. Tidak ada yang salah atas rencanamu, itu bagus sekali. Cuma memang di sini mungkin saja ini agar rencana ini berhasil tanpa memberitahu kami semua. Jadinya kan gimana sih ya? Di lain sisi saya lagi disibukkan dengan permasalahan, di lain sisi mungkin saya terganggu dengan permasalahan ini. Tapi nggak apa-apa. Ini saya rasa pagi ini sudahlah selesai. Ya. Saya harap Dewi Manuta lebih bijak lagi terhadap Septarangga. Ya.
Yang saya takutkan Septarangga nanti putus asa, tega sama diri sendiri. Lebih baik untuk beberapa waktu Dewi datangi Septarangga, tenangkanlah hatinya. Bukan berarti harapan sampai putus di sini. Harapan masih panjang. Cuma marilah kita belajar bareng-bareng, berikan yang terbaik menurut versinya kehidupannya masing-masing, ya. Kualitaskanlah agar nanti sama-sama berkualitas, yang nanti ujung-ujungnya dalam rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang penuh dengan hikmat dan nikmat. Amin. Manusia, saya benar-benar meminta maaf kepada dirimu. Mungkin saya adalah sosok yang paling menyebalkan di hadapanmu. Karena sifat seperti itu sudah 2 kali ini saya tunjukkan di hadapanmu. Kali ini beda, Panji. Kali ini sangat cantik bermain hal ini, sampai tidak terbaca sedikit pun. Kau hebat, kau mempunyai kelebihan, kau mempunyai fadilah yang diberikan oleh Gusti Allah melalui rangkaian kata-kata puitismu, ya. Lanjutkan. Terima kasih banyak. Saya hanya ingin membalas budi atas pertolongan yang sudah diberikan oleh Yang Prabu dan dirimu. Ya, semoga saja ucapanmu yang selalu meyakinkan nanti berucap yang bermanfaat sehingga banyak orang yang termotivasi. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa yang kau dakwahkan nanti ketika kau sudah banyak ilmu. Terima kasih banyak. Dan apapun ilmu yang kau dapatkan, jangan pernah lupa kasih tahu saya. Baiklah, saya sangat senang ditempatkan di tempat yang sejuk seperti itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf, Dewi. Saya mohon pamit terlebih dahulu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya meminta maaf Om Kanang. Assalamualaikum. Kejadian ini merepotkan Om Kanang dan teman-temannya. Ambo cukur pancingnya sok. Baiklah, Assalamualaikum. saya akan menemui Septarangga. Silahkan. Demenata, salim dulu sama ayah andanya. Ini romonya diceritain dulu. Romo mau nikah besok sama Panji. Masa? Tanyain dulu makannya kamu. Senyum-senyum, sini ya. Maksudnya bener. Masalahnya gimana sih? Takuni Panji sih. dan Septarangga itu gimana nanti? Udah clear, dia milih Panji seperti itu. Dan Septarangga gimana? Pergi kabur. Biarkan Om Kanang yang bercerita. Ya. Tekek memang Tak wadon. Saya udah digituin Mas. Gedang gak rubuh. Semuanya. Baiklah Om, saya pamit terlebih dahulu. Iya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pada bahagia banget ini. Gedang itu bahagia. Masa ngandel, ya. Mandul dari kemarin. Dia kan apa jencengannya? Orang Mbah, saya kan ngomong ngandel ke penonton. Ya kalau penonton sih ya Kemarin kan banyak nih. Manuta nggak ada sopan-sopannya. Panji kurang ajar. Iya bener Mas. Mana yang mendukungnya Septarangga? Nah, mana pendukungnya Panji? Mana yang kemarin Mas Gase ini kurang ini gara-gara Mas Gase ini kayak gitu loh. Apalagi kamu. Saya harap nanti berkomentar di bawah sini. Ya. Tapi jangan ribut. Enggak apa-apa ribut, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa, Ding. Mending Yang rame. harus digarisbawahi, yang tidak pernah terfikirkan dalam benak dan pikiran kecil kita, hati kecil kita. Ada nek yang Prabu membuat keputusan sebegitunya. Apa ya melakukan hal bodoh? Itu loh Mbah poin pentingnya. Berarti Mateng wah itu. kesimpulannya di sini tuh mengandung banyak pelajaran bahwasanya jika kita melihat sesuatu apapun yang baru kita lihat, jangan terburu-buru menilai. Ya. Karena apa? Ujung-ujungnya ketika kita sudah mengeluarkan ucapan atau penilaian yang sebenarnya itu tidaklah benar 100%, ujung-ujungnya merugikan diri kita sendiri. Contohnya akhirnya kita timbul pikiran tidak baik terhadap saudara kita atau lawan bicara kita atau orang yang selama ini kita bicarakan.
ya. Mbok ya kalau melihat sesuatu itu dipilah, dipilih, dipetani sampai halus, sampai benar-benar higienis. Ya. Kalau sudah higienis baru kita mengucapkan. Mungkin itu lebih baik, lebih bijak. Nah, pelajarannya itu ya, sedulur semua ya. Tapi tidak menjadi masalah. Apapun komentar dari sedulur semua, tetaplah lebih belajar lebih baik lagi agar kita menjadi insan yang lebih bermanfaat bagi nusa ataupun agama. Amin. Amin. Ya. Gimana gini? Kita lanjut ya. Kita mungkin udah siang banget ini teman-teman. Kita mau pamit dan undur diri. Terima kasih dan minta doanya untuk Demanuta, Septarangga dan Panji agar tambah istiqomah dalam menjalankan kehidupannya, selalu memperbaiki diri serta dilancarkan segala urusannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara dan salam Om Swastiastu. Hal baru belajar lagi percaya.